Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Silakan masuk. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Zaidan, gimana kabarnya Dan? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita lanjut ngobrol di ruang konseling ya? Ya, mari. Alhamdulillah sampai juga Zaidan di ruang konseling. Selamat datang. Terima kasih sudah datang ke ruangan ini. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi lagi jam pelajaran apa? Yang Pak Krono Bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Gampang susah bahasa Inggris? lumayan. Lumayan gampang, lumayan susah. Tengah-tengah. Oh, tengah-tengah. Kadang gampang, kadang susah gitu ya. Ada yang gampang, ada yang besar. Oh, ada yang gampang, ada yang susah. Ya, begitulah. Belajar emang kadang kalau udah tahu, udah paham ya, nanti insya Allah ngikutin enak, gitu semuanya. Zaidan, kita mau ngobrol lebih lanjut, cuma kita berdoa dulu ya, biar lebih berkah. Berdoa, doa selesai. Ya, ini ruang konseling namanya. Sebelumnya sudah tahu kenapa saya minta untuk datang ke sini ya? Belum. Nah, jadi Zaidan, saya minta hadir ke sini. Kita sama-sama akan melaksanakan yang namanya layanan konseling individu atau kegiatan konseling individu. Kegiatan konseling individu pernah dengar sebelumnya atau sudah pernah? Belum, sama sekali belum. Kalau teman-teman yang lain mungkin ada info, pernah diminta datang sama Pak Isrodin gitu. Mungkin ada. Jadi kegiatan konseling individu itu adalah mungkin bahasa gampangnya kita ngobrol ya. Kita sharing, kita saling bertukar pendapat. Zaidan sebagai konselor dan saya sebagai konselor. Tugasnya konseling ya dalam layanan konseling individu adalah dia menyampaikan informasi-informasi atau sharing kejadian yang dialami atau permasalahan yang dihadapi, dan nanti konselor yaitu saya guru mereka ikut memberikan saran, kemudian masukan juga ada konseling. Jadi lebih pada ngobrol, terus kita menentukan atau mencari solusi bersama-sama. Jadi, kalau ya gampang, ya namanya ngobrol biasa. Kayak biasa kita ngobrol sama teman gitu. Gak usah ngerasa sungkan aku seperti apa. Ya biasakan memang guru mereka ya seperti yang harus memposisikan seperti teman. Oke juga. Oh iya, jangan khawatir juga ya. Guru BK atau konselor itu dia ada kode etik, dia ada aturan, semacam aturan yang mengharuskan guru BK itu taat pada asas kerahasiaan. Tahu asas kerahasiaan itu apa? Nggak tahu. Asas kerahasiaan itu artinya setiap keterangan atau informasi atau permasalahan yang disampaikan konselor yaitu Zaidan kepada guru BK oleh saya itu dijamin kerahasiaannya. Artinya saya tidak akan menceritakan yang Zaidan ceritakan di sini kepada orang lain, siapapun itu, dan itu menjadi aturan. Jadi kode etik dari seorang guru BK atau konselor. Jadi nggak usah sungkan, cerita saja apa yang dirasakan. Insya Allah saya amanah. Zaidan juga amanah. Oh ya juga ada satu asas lagi yang penting, yaitu asas kesukarelaan. Kira-kira apa itu kesukarelaan? Itu asas apa? Ya, kalau rahasia kan nanti jaga rahasia ya, jaga apa yang disampaikan. Kalau sukarela itu artinya saya nggak maksa,
Saya nggak maksa Zaidan, saya nggak maksa konsoli untuk ayo kamu cerita, pokoknya harus cerita begini, nggak begitu. Tapi Zaidan menceritakan apapun itu, entah itu permasalahan ataupun yang lainnya, sukanya emang menyampaikan secara ikhlas, kemudian berniat untuk kita cari sharing dan solusi bersama-sama. Begitu. Dapat dipahami? Oke, yakin ya? Bismillah ya? Oke, bismillah. Jadi, insya Allah layanan konseling ini waktunya selama 40 menit. Nanti kita akan lanjutkan ke layanan berikutnya pada hari berikutnya. Kita atur lagi kalau memang hari ini belum cukup untuk melaksanakan kegiatan. Oke, Zaidan, insya Allah siap untuk sukarela. Insya Allah. Gitu. Baik. Kalau di sekolah biasanya waktu istirahatnya itu istirahat pertama jam berapa? Jam 10 Jam 10:05. 10:05 di istirahat pertama. ya, istirahat. Agak siang gitu ya. Sampai jam 10:30. 10:45. Oh, 30 menit. Waktunya cukup lama ya. Jadi istirahatnya lama. Lumayan. Oh, lumayan. Terus ada lagi istirahat lagi nggak nanti siang? Ada. Jam berapa itu? Habis zuhur. Oh iya, sholat gitu ya. Istirahat sholat. Oh, 2 kali istirahatnya. Oke. Biasanya kalau istirahat ngapain aja? Di bahasa itu. Hah? Di kelas? Nggak jajan gitu, nggak beli es, beli gorengan kayak yang lainnya, enggak? Loh, kok di kelas? Oh, malas ya, maksudnya. Oh, malas jajan. Tapi punya uang kan? Punya uang jajan kan? Ada. Oh, ada. Alhamdulillah. Tapi nggak pengen ke kantin sama sekali. Yang istirahat nggak ke kantin? Oh, nggak pengen. Kenapa Zaidan nggak pengen ke kantin? Mau pada tinggal teman. Oh, nggak ada temen. Maksudnya nggak ada temen tuh nggak ada yang ngajak ke kantin. Ya, ada barengan kan. Oh, nggak ada barengan kan bisa sendiri gitu ikut kantin. Mau beli aja nggak harus sama teman. Malas aku sendiri memang. Harus kok sendiri. Emang teman-teman Zaidan pada kemana? Sebenarnya saya cuma ada satu teman doang kan. Dengan berat Dari sekelas jumlah berapa orang, berapa siswa? 36. 36. Temannya cuma satu. Oh, temannya cuma satu. Kalau yang lain bukan teman dong berarti. Ya gitu kan. Itu kenapa coba? Apa yang mau Zaidan sampaikan? Emang kenapa kok bisa sampai dari 36 yang mungkin Zaidan anggap teman itu satu? Selebihnya teman seperti apa nih kayak gitu? Coba, kenapa? Nah, Gimana? soalnya ini baca saya sering disuruh-suruh gitu. Sering disuruh-suruh sama? Teman-teman lain. Oh, sama teman-teman yang Jadi lain. dikucilin lah maksudnya. Oh, dikucilin. Bisa menyimpulkan bahwa Zaidan dikucilin, perilaku atau perbuatan temannya seperti apa bentuknya? Jadi ya itu nggak dihargain, nggak diajak kemana-mana. Saya nggak ada di situ. Jadi ngerasa, oh iya. Jadi ngerasa yang lain diajak ke kantin, tapi giliran Zaidan kagak gitu. Oh gitu. Itu semua teman tadi selain yang satu. Yang satu siapa namanya? Azam nggak? Oh, Azam. Azam baik. Baik. Gimana baiknya Azam seperti apa? Baiknya Azam. Ya, nemenin saya terus kan. Nemenin gimana? Nemenin saya di kelas, dari kelas. Saya pulang sendiri. Kalau lagi sendiri nemenin si Azam yang pengertian ini ya. Kalau yang lain apa namanya kayak nggak ngajak gitu. Ada asik sendiri gitu. Pada asik sendiri. Terus tadi Zaidan bilang
ada yang nyuruh gimana maksudnya? Jadi lo dapat beda sama apa ambilin minum apa beliin makanan atau apa gitu. Oh, disuruh ngambil minum, suruh beli makan ke kantin gitu. Pakai duit siapa itu? Saya Pakai duit kamu, bukan pakai duit dia. Ya Allah. Terus apa yang dilakukan Zaidan? Zaidan mau nurutin aja. intinya kan saya nggak bisa nolak tuh. Nurutin, meskipun pakai duit Zaidan nurutin gitu. Padahal kan harusnya nggak begitu ya Dan. Tapi kenapa Zaidan nurutin? Saya nggak bisa nolak aja gitu. Oh, nggak bisa. Perasaan semacam nggak enak nolak atau gimana? Enak nolak, takut juga kalau gitu aku tadi diapain malah tambah diusulin atau gimana. Oh begitu. Jadi kalau Zaidan itu nurutin ya apa yang diminta disuruh diturutin. Takutnya malah nggak ditemenin gitu ya. Bisa begitu. Sejauh ini Zaidan sudah berapa lama mengalami hal itu? Belum setahun. Setahun kuat ya? Gitu. Alhamdulillah kuat kan. Cuman gimana? Alhamdulillah kuat, cuman bisa cuman. Ya gitu dia cuma kesepian aja nggak ada teman. Kalau si siapa? Azam tadi di asrama juga satu asrama. Sampai sama. Oh satu asrama. Oke, berarti kalau seperti itu yang saya lihat Zaidan itu perlu belajar asertif atau belajar yang namanya sikap asertif. Asertif itu apa? Tahu asertif? Ya tahu. Asertif itu kita berusaha menyampaikan perasaan yang kita miliki, yang kita rasakan kepada orang lain tanpa menyinggung perasaan orang lain. Katakan Zaidan tadi disuruh-suruh, kamu sebenarnya artinya gimana? Pengen nolak. Pengen nolak gitu ya? Kesel nggak? Ya kesel. Kesel banget ya. Cuman seolah kayak berat gitu nolak. Nanti bakal begini gitu ya. Nah itu yang saya maksud barusan tadi. Jadi sikap asertif adalah berusaha menyampaikan apa yang kita rasakan sesuai yang kita rasakan tanpa menyinggung perasaan orang lain. Begitu. Jadi Zaidan kita coba mungkin saat ini pada kegiatan ini kita berlatih assertive training. Assertive training itu berlatih bagaimana kita bersikap asertif. Ya gampangnya nanti Zaidan biar bisa menolak dengan halus. Kan kita berhak dong nolak, apalagi udah disuruh-suruh, udah pakai duit Zaidan gitu kan, perasaannya juga karena diajak aja, yang diajak orang-orang lain, dibilang butuhnya dekat sama saya gitu ya. Begitu Zaidan kita akan latihan asertif. Oke, saya udah coba buatkan form assertive training. Jadi di form ini saya kan nanti saya sudah menuliskan di sini beberapa kisi-kisi, tahu kisi-kisi? Tahu semacam tanda-tanda, paham ya? Tanda-tanda kira-kira kalau teman Zaidan itu melakukan katakan nyuruh-nyuruh lagi, itu jawaban yang harus disiapkan sama Zaidan dengan melihat kisi-kisi yang tertulis
kemudian Zaidan nanti menyampaikan ke teman yang tadi nyuruh-nyuruh katakan. Intinya begini Zaidan, ini form pertama ada tulisan deskripsi perilaku teman atau perlakuan teman. Ditulis Zaidan diapain aja tuh sama teman Zaidan tadi disuruh-suruh terus diapain aja Zaidan. Dijajarin juga tuh, terus ngajak dan seterusnya nanti yang Zaidan rasakan ditulis di sini. Terus di sini di kolom ini Zaidan menulis inisiatif jawaban. Inisiatif jawaban itu semacam kira-kira jawaban apa yang tepat yang harus Zaidan sampaikan ke temannya berlaku seperti itu, gitu. Dengan berpedoman ini 5, ya. Jadi yang pedoman 5 ini yang kisi-kisi tadi adalah awali dengan kalimat yang sopan, dengan kata maaf, kemudian bahasa tubuh Zaidan harus bagus, kemudian berlatih untuk mengatakan tidak, sama menggunakan bahasa ya nggak frontal itu lebih ke halus, ngomongnya nggak secara langsung saya nggak suka gitu, itu lebih ke saya kurang sependapat dan seterusnya. Sekarang Zaidan coba tulis dulu di sini seperti yang tadi saya contohkan. Atau misal disuruh-suruh Zaidan bilang kira-kira apa ya yang kalau disuruh-suruh itu yang tepat jawabannya apa kira-kira menurut Zaidan dengan tadi yang 5 tadi saya sampaikan. Maaf, diawali maaf gitu. Terus senyum dulu, maaf. Gestur tubuhnya bagaimana kalau maaf? Tangannya bagaimana kalau kita? Nah begitu, itu namanya bahasa tubuh. Maaf, gimana? Maaf, senyum, terus ngomong apa? Ngomongnya diawali dengan kata saya, kemudian nggak frontal, artinya bahasanya halus. Kira-kira tadi udah senyum, maaf, terus apa kalimatnya yang pas? Saya nggak bisa kayak gitu kali ya. Saya nggak bisa. Saya disuruh-suruh. Kadang kan kalau yang frontal begini maksudnya. Apaan? Nggak mau bos. Kan gitu kan. Itu namanya frontal. Frontal itu ada kasar lama-lama langsung. Tapi kalau kasar itu tadi gimana? Tangan, senyum, maaf, saya nggak bisa. Nah, itu udah cukup. Gimana coba praktek sekarang? Bisa nggak kita praktekkan? Katakan saya ini jadi teman kamu yang nyuruh tadi. Siapa yang nyuruh? Katakan siapa namanya di antara teman kamu nyuruh satu. Kevin. Oke. Kevin itu saya jadi Kevin. Ya, saya jadi Kevin, kamu jadi Zaidan. Ya, biasa. Zaidan, beliin gua ini nasi goreng di kantin sekarang. Kayak gitu ya biasanya. Begitu nggak? Terus jawaban kamu gimana? Yang kayak tadi. Coba praktek. Maaf. Ya, gimana tadi gestur tubuhnya? Ya, senyum. Ininya tangannya. Ya, terus gimana kalimatnya? Nggak bisa. Nah, ulangi lagi, sekali lagi ya. Yang mantap dong, yang yakin dong, ya, yang yakin. Zaidan, Devin ya? Kevin ya? Iya. Kirain Devin, dengerin Devin.
Dedan, beliin gua nasi goreng bulan di kantin. Nah, gimana jawabnya? Maafin saya keberatan. Oh, maaf ya saya keberatan. Nah, itu ide bagus tuh. Keberatan, maafin saya keberatan. Itu bagus. Jadi kalimatnya nggak frontal. Secara tidak langsung, Kevin juga merasa masih, oh, Dedan masih menghargai saya. Beda kalau kamu bilang apa lu udah masih kan Kevin nantangin lu kan dia begitu kan, nah otomatis kayak begitu. Nah sekarang ditulis dulu kira-kira pelakuan temennya apa saja, terus inisiatif jawaban seperti yang tadi saya sampaikan, tahu kan, terus dibaca isi-isinya. Oke, paham? Nanti kalau susah saya ajarin di sini. Ini contoh saja kira-kira. Nanti kita praktekin tulisannya. Hah? Apa aja yang dirasakan sama Zaida di kelas perguruan? Disuruh tadi yang dimintai uangnya. Terus yang nggak diajak kan dikucilkan ya kata tadi ya. Kucilkan. Dibilang gimana tuh dikucilkan, bilang gimana? Kapan sih lu nggak diajar lu gitu ya? Asik. So asik. Apa sih lu so asik gitu? Teman-teman nggak apa-apa ditulis. Ada berapa? Asik. Ya jawaban. Tadi jawabannya kira-kira bahasa yang halus tanpa kita menyakiti orang lain. Jadi tetap kita bisa jujur. Masa saya keberatan. Saya nggak ada uang, nggak bisa gitu. Terus itu nggak apa-apa yang ketiga, nggak harus diawali dengan saya nggak apa-apa. Karena itu perilaku langsung ditunjukkan teman-teman. Ya nggak apa-apa kayak gitu kali. Namanya juga teman, atau namanya juga basa-basi dan seterusnya. Kan dikecilkan. Kamu tulisannya begitu, begitu bedanya. Ya jadi yang dijawaban. Tadi dibilang apaan sih so asik lo kayak gitu. Oke, cukup?
sudah kita bahas ya. Pertama yang tadi disuruh-suruh sudah, gimana jawabannya disuruh-suruh? Maaf saya keberatan. Gimana gesturnya? Maaf saya keberatan. Nah, berarti nggak begitu? Belum. Belum. Yang kira-kira membuat kamu belum berani apa? Aku. Takut. Tapi nanti insya Allah ini yakin. Yang kita kalau diawali dengan senyum, muka ramah, ya biasanya timbal balik dari orang juga begitu, ya kan? Berbeda kalau kita katakan melakukan nggak baik terus kita marah, wah itu akan marah ketemu marah, ya nggak ini pasti berantem jatuhnya. Tapi kalau kita tetap senyum, yakin, percaya, Zainal harus yakin, ya. Teman Zainal itu pasti akan dulu sama senyum kita menghargai mereka seperti itu. Saya ulang ya, yang Kevin ya tadi ya. Zainal beli nasi goreng, beliin gua nasi goreng di kantin, gimana? Jawaban kamu? Maafin saya keberatan. Maafin saya keberatan. Ada malu-malu kamu ya. Nah, perlu dilatih namanya juga sikap, namanya juga asertif yang perlu dilatih. Gak bisa langsung habis pertemuan ini jadi langsung berubah drastis, bisa ya wajar, masih ada semacam canggung, sungkan dan seterusnya, itu wajar. Tapi siap mencoba ya. Siap kan? Siap mencoba. Oke, yang pertama itu. Yang kedua, kalau mulai dimintai uang, ini jawaban kamu yang tertulis, maaf, saya nggak ada uang. Nah, kira-kira udah pas belum? Kevin lah, katakan Kevin, pakai duit dulu, gitu. Pakai duit dulu. Boleh makanan di kantin. Kamu gimana? Maaf, saya nggak ada uang, ya? Maaf saya nggak ada uang. Kayak gimana ya? Kayak pasrah banget ya. Kayak pasrah banget. Mungkin kira-kira jawaban lain apa ya? Dan kira-kira apa dan yang bisa disampaikan, yang diucapkan selain saya ada uang? Berani nggak kamu ini? Kayak pusing tanggal kalau nggak sampaikan. Berani nggak kalau misalkan pakai jawaban kayak gini ya? Maafin, bukan saya nggak mau, tapi kan, nah bisa juga begitu. Tapi kan Kevin punya duit juga, atau bisa bukannya saya nggak mau berbagi, ini udah sering Kevin begitu. Nah, tapi kan ini udah sering. Kamu kan punya uang begini, berani nggak kalau kamu ngomong? Hah? Belum. Tapi kalau bahasanya pakai kalimat ini diatur, katakan gini. Maafin. Di awal dulu maaf, senyum, terus bukannya saya nggak mau. Kamu udah sering loh minta sama saya. Saya juga udah sering menuruti karena saya hormat, saya peduli juga kok sama kamu. Cuma kalau keseringan, saya juga keberatan. Kamu juga kalau dari saya pasti keberatan kan? Bisa nggak begitu? Halus tuh. Kira-kira mau coba nggak? Susah. Tapi dalam arti meskipun susah, mau mencoba. Mau. Iya karena memang gampang susah. Namanya merubah sikap, merubah perilaku itu sangat-sangat perlu perjuangan. Nggak bisa kayak di kelas kemudian Zaidan kamu belajar asertif, nggak paham langsung bisa berubah dari Zaidan yang sebelumnya. Nggak bisa. Sikap itu perlu proses, dan yang penting niat dan kesungguhan, mau semangat, yakin bisa melaksanakan ini. Insya Allah. Bisa ya. Oke, yang terakhir merasa dikucilkan dan
yang dikucilkan itu perbuatan kita betul yang dikucilkan. Dalam Iya. Tadi kan soal asing, jawabannya kamu terus kesini, ya nggak apa-apa namanya. Ya itu yang mungkin soal asing gitu ya. Ya nggak apa-apa lah. Saya ngomong gimana? Sebagai Kevin ya, saya mau ke masjid kan, mau masjid. Terus saya nggak ngajak kamu. Terus kamu so asiknya gimana sih so asik? Itu. Katakan sama teman-teman mau ke masjid nih. Oh yuk kita ke masjid yuk. Oke masjid. Terus saya nanti kok. Apaan sih lu udah ikut. Terus jawaban. Ya bapak ini namanya juga teman. Gimana ya? Gimana ya? Kayak ya betul ini kalimat jawabannya emang so asik kayaknya. Mungkin perlu diubah dikit kalimatnya, diganti bahasanya begini. Emang saya nggak boleh ikutan, berani nggak gitu? Hah? Emang nggak boleh saya ikutan? Ya masih kita mau sholat, saya nggak ngikutin kamu kok, saya mau sholat sendiri, itu juga bisa. Gimana? Hah? Bisa nggak? Insya Allah bisa. Oke. Jadi jawabannya apa tadi? Saya nggak ngikutin kok. Saya mau ke masjid. Kalau emang kamu berbuat baik mau sholat, ya wajar dong saya ngikutin. Kan namanya berbuat baik. Nah gitu bagus. Coba kamu sekarang sampai kayak tadi ya. Sampai kayak tadi saya bilang bukan tadi gimana? Saya ke masjid sama teman-teman. Ayo kita ke masjid yuk. Gitu. Masjid. Apaan sih udah ikut-ikut banget lu gitu. Terus jawabannya apa? Apa tadi? Ke masjid. Emang nggak boleh. Emang nggak boleh saya ikut ke masjid kan awalnya ikut kebaikan. Kan kamu mau sholat, namanya kan kebaikan gitu ya. Maksud saya nggak boleh ngikutin kebaikan gitu ya. Oke, ulangi sekali lagi. Semangat. Kita latihan. Namanya sertif itu memang perlu dilatih terus. Harus dilatih. Oke, ini. Ayo teman-teman kita semua ke masjid sholat. Nah, terus saya Kevin bilang sama kamu, apaan sih Dan? Emang lu diajak kayak gitu. Terus gimana soalnya? Saya nggak ngikutin, saya juga mau sholat. Ya terus sholat kan Kebaikan. Kenapa pada saya ngikutin apa? Ngikutin kebaikan juga. nah itu bagus, itu bisa. Cuman kadang ngomongin lupa atau nggak terucap gitu ya. Itu bisa saya hebat banget dari bisa. Itu pilihan katanya pas, halus, nggak menyakiti, dan mengungkapkan. Kalau setiap perasaan yang kita ungkapkan kita pendam, yang harusnya kita ungkapkan kok kita pendam, itu berat nanti nggak kepikiran. Maka yang terjadi seperti yang kamu sampaikan tadi, merasa apa? Rendah, dikucilkan, terus mendam diri, nggak diajak. Padahal belum tentu juga teman-teman pakai di sana itu berpikiran seperti itu, ya. Jadi perbuatan kita kalau kita berani mengungkapkan perasaan kita dengan bahasa yang bagus, maka nanti kepercayaan diri akan naik. Nah, insya Allah semua teman-teman itu sama baiknya sama si Azam. Cuma mungkin perasaan sama pikiran kamu aja. Ya kalau Kevin ada satu dua pasti temen gitu kan, satu dua masih ada, tapi kan nggak semua. Ya. Berarti yang penting semakin mencoba, siap berlatih ya. Berarti nanti di pertemuan berikutnya itu saya tanya lagi, saya coba evaluasi
istilahnya, kira-kira sejauh mana Zaidan nanti sambil saya lihat dari jauh, Zaidan ya udah bisa berlaku atau bersikap asertif dulu. Siap? Siap. Bersedia ya. Terus juga kalau ada layanan berikutnya yang kedua memang sukarela ya. Insya Allah ya seperti yang tadi disampaikan juga, saya jaga rahasia. Saya juga nggak bakal makin Zaidan dari dekat begini. Wah, Zaidan dulu. Wah, Kevin begitu tuh, apa sih Kevin? Gitu. Kita cuma nanti nunggu umpannya dari Zaidan sambil lewat, melihat Zaidan sama temen, biarin aja. Kayak seperti biasa kan gitu. Tapi memang saya mengamati, saya juga melakukan evaluasi. Paham? Ada yang mau Zaidan tanyakan? Nggak ada. Oke, terakhir mungkin sebagai penutup, Zaidan, ada mungkin dari proses obrolan kita di awal sampai akhir ini, ada nggak kira-kira poin penting atau kesimpulan yang bisa Zaidan sampaikan? Gimana sobat Zaidan sampaikan? Saya terlibat harus bersikap asertif. Bersikap asertif seperti apa? Bisa mengungkapkan perasaan. Kalau memang keberatan ya disampaikan. Kalau nggak keberatan berarti ya yang nggak usah sampaikan kamu juga nggak keberatan. Seperti itu ya. Oke. Terus terima kasih juga saya sampaikan sudah hadir di sini. Kemudian Zaidan juga sudah berusaha tadi juga menyusun kalimat-kalimat asertif tahap selanjutnya juga di praktek ya. Terus ada lagi mungkin tambahan kesimpulannya Zaidan? Nggak ada. Menurut kamu kalau teman-teman nanti kira-kira berbuat atau berlaku seperti yang kamu tulis di sini, kamu udah lebih siap dibanding sebelumnya? Insya Allah siap. Insya Allah sekarang kamu siap ya, berusaha ya. Bismillah, oke? Oke, baik. Mungkin kita cukupkan untuk pelayanan konseling pada kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih Zaidan sudah hadir di sini dan memenuhi panggilan atau memenuhi permintaan saya untuk hadir. Juga terima kasih sudah bersedia sukarela menceritakan, dan terima kasih juga sudah terbuka menyampaikan sikap permasalahan dengan alam. Saya berdoa dan mendukung 100%, menguatkan, dan kapanpun saya dibutuhkan untuk bisa membantu Zaidan, saya siap. Ya, datang saja nanti ke ruangan Bapak di lantai 1 ya. Ada lagi mungkin cukup itu kalau nggak lain lagi atau nggak ada tambahan, kita cukupkan dengan membaca doa ya, agar lebih berkah dan tentunya setiap perencanaan kita rencanakan kan pasti jalan ya. Berdoa ya. Selesai. Terima kasih Zaidan, semangat selalu. Oke? Jangan sungkan untuk berkonsen. Nanti.